Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sarah Dindawati dengan NIM 19000286 di mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Nah, sekarang lebih tepatnya 2 minggu ke depan kita akan bahas terkait dengan supervisi pendidikan. Minggu kali ini kita akan bahas tentang konsep supervisi pendidikan yang ada di sekolah maupun di perguruan tinggi. Nah, ini kita bagi menjadi 2 topik yang mana topiknya ini sangat luas, jadi makanya perlu 2 minggu. Langsung aja di minggu ini kita coba lihat mulai dari konsep supervisi pendidikan, apa itu pengertiannya, apa tujuannya, apa fungsinya, dan kita akan lihat lagi lebih jauh tentang apa aja prinsipnya, dan terakhir soal peranan dari supervisi pendidikan itu sendiri. Yang mana selanjutnya nanti kita akan kaji lebih jauh pada minggu berikutnya, yakni tentang proses dan teknik-teknik yang digunakan dalam supervisi pendidikan yang ada di sekolah atau juga yang akan dikembangkan, bagaimana prosesnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut dari kegiatan supervisi yang juga termasuk teknik. Ada beberapa teknik yang akan kita kenali, dimulai dari teknik individual dan kelompok, teknik langsung, dan teknik tidak langsung. Nah, mudah-mudahan pertemuan dalam 2 minggu ini dapat merubah perspektif kita terkait dengan supervisi pendidikan yang ada di lembaga, yang mana ini bisa dimaknai secara baik mudah-mudahan, dan kita jadi tahu betapa pentingnya kegiatan supervisi yang dilakukan oleh supervisor di setiap lembaga pendidikan, yang mana khususnya di sekolah atau di perguruan tinggi. Dan kita langsung saja masuk ke pengertiannya. Pengertian supervisi pendidikan. Supervisi terdiri dari 2 kata, ada super, ada vision. Nah, yang mana super itu adalah sesuatu yang nilainya melebihi dari kebanyakan yang biasanya dimiliki oleh orang lain. Jadi nilainya selalu lebih di atas rata-rata, itulah ya mungkin ya, bisa dibilang kayak gitu. Dan kita bisa lihat contohnya di istilah nama Superman. Kalau kata Bapak Hanif, Superman, kenapa Superman? Ya super, he is a superhuman gitu. Jadi dia bisa melakukan apa yang nggak kita bisa gitu. Dia mempunyai kemampuan yang melebihi batas kemampuan manusia gitu. Nah, contohnya mereka bisa terbang. Kan nggak ada manusia selain dia yang bisa terbang as human in the world gitu, in the fictive session gitu. Nggak ada lagi selain dia yang bisa terbang. It's mean Harry Potter pun mereka terbangnya pakai sapu gitu. Nah, Superman is superhuman gitu, keren. Dia laki-laki yang terbaik, Superman. Ketika dia buka kacamata, dia dapat menembus pandangan sekian kilometer gitu. Sementara kita kan nggak bisa ya, kita jarak pandang kita ya cuman berapa meter, paling jauh 100 meter atau 200 meter ya, atau bisa sih 400 ya, cuman ya harus jalannya yang datar, yang lurus gitu. Dan dalam supervisi pendidikan ada kata kedua, yakni vision. Vision itu ialah pandangan jauh ke depan, atau bisa kita artikan sudah punya visi pada saat yang lain belum memikirkan visinya masing-masing gitu. Jadi dia sudah punya pandangan atau gambaran atau perspektif tentang sesuatu gitu. Nah, jadi dia memiliki rencana atau selangkah lebih maju visinya untuk menelaah, untuk menganalisis dan melakukan sesuatu gitu. Jadi ini manifestasi setiap orang yang sebenarnya orang-orangnya melakukan kegiatan tersebut untuk mencapai sesuatu, yang mana orangnya ialah supervisor. Kita sebut orang yang memiliki misi super ini ialah supervisor katanya. Jadi kalau supervisi itu kegiatannya, kalau supervisor itu people do kegiatannya gitu, orang yang melakukan, the person to do the activity of supervision gitu. Jadi
orang yang ngelakuinnya tuh supervisor, kegiatannya supervisi gitu. Nah ini kita harus tahu ya, kita harus tahu minimal, kita tahu nih orangnya visor R gitu, biasanya ada R kayak customer R ya, jadi supervisor R gitu, itu di belakangnya biasanya. Kalau kita orang yang ngelakuinnya itu ada tambahan R gitu, jadi kayak user R nya gitu loh. Dan siapa yang kita sebut sebagai supervisor? Ya ini orang yang memiliki pandangan yang super dibanding yang lain. Jadi seperti kepala sekolah atau guru atau siapapun orang lain yang kapasitasnya yang dianggap kemampuannya itu memenuhi standar yang ada gitu, sehingga mereka bisa disebut sebagai supervisor. Jadi mereka lebih di atas standar dari kemampuan atau standar dari yang telah ditetapkan oleh lembaga atau perusahaan. Nah ini kalau di sini kita di perguruan tinggi atau sekolah gitu ya. Terus apa pentingnya kegiatan supervisi di sekolah? Nah, kita coba analisis untuk minggu ini, mulai dari konsep yang termasuk juga prinsip-prinsipnya dari kegiatan supervisi yang jelas. Secara historis kegiatan ini diterapkan di sekolah yang masih tradisional gitu. Kerjanya masih berupa pengawasan, mengawasi, kadang-kadang ada indikasi mencari kesalahan dan menemukan masalah untuk kemudian diperbaiki. Namun tidak hanya itu, kegiatan perbaikan baru bisa dilakukan setelah dicari kesalahan. Tapi maksudnya bukan mencari-cari kesalahan, it mean like cari kesalahan orang gitu ya, enggak. Tapi kayak prosesnya tuh tidak hanya mencari kesalahan, tapi untuk dibina juga gitu. Jadi cuman kayak udah tahu salahnya, oh ya udah gitu dia salah. No, mereka dibina, kemudian dikembangkan lagi kemampuannya, kualitasnya, apa ke skillnya, yang mana ini dilakukan oleh supervisor dalam kegiatan supervisi pendidikan. Jadi ini dikategorikan bentuknya tuh ilmiah karena ada proses-prosesnya, dan proses-prosesnya itu ditata sedemikian rupa agar nantinya mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi kayak agar kualitas guru atau kepala sekolahnya itu menjadi lebih baik, dilakukan pembinaan, dicari dulu apa kurangnya, terus nanti dilakukan pembinaan agar ini sebagai bentuk perbaikan gitu, agar mereka lebih baik lagi ke depannya dalam proses belajar mengajar di sekolah. Kenapa ilmiah? Karena paling tidak memenuhi 3 syarat utama. Yang pertama sistematik. Jadi kalau ilmiah itu sistematik kayak kata saya tadi, berurutan gitu, ada prosesnya gitu. Dan yang kedua objektif, dan yang ketiga ada alatnya gitu. Jadi sebagai alat pencatat dan pendeteksi, jadi tidak hanya sekedar dilakukan tanpa persiapan, jadi perlu persiapan kayak seperti yang saya katakan di awal tadi. Untuk apa gitu? Jadi untuk melanjutkan dalam bentuk pembinaan, yang artinya dengan melakukan pencatatan atau menggunakan instrumen tertentu, jadi ada catatan-catatan khusus yang disiapkan untuk melakukan tindak lanjut dari kegiatan yang dilaksanakan pada saat itu. Nah, artinya di kemudian hari diharapkan ada perubahan yang terjadi setelah pembinaan ini dilakukan. Jadi ada perbaikan-perbaikan dari orang-orang yang disupervisi oleh supervisor. Jadi ada orang-orang yang kita bina tuh ada perubahan yang berarti gitu, sesuai dengan tujuan yang diharapkan seperti saya bilang tadi. Nah, siapa yang disupervisi atau yang kita bina? Ini melekat pada konsep supervisi tersendiri dari banyak sumber jurnal atau sumber-sumber buku lainnya terkait pendidikan atau terkait supervisi pendidikan. Ini kita bisa manifestasikan pada satu konsep yang sama. Supervisi ialah sebuah proses atau sebuah usaha yang tujuannya adalah untuk menstimulasi melakukan koordinasi dengan melakukan pembinaan atau pembimbingan secara kontinu atau terus-menerus terhadap pertumbuhan. Jadi pertumbuhan siapa? Pertumbuhan para guru yang ada di sekolah, baik saat
baik sifatnya individual, kolektif maupun kelompok. Agar mereka lebih mengerti, agar mereka lebih paham, agar tujuan ini juga dapat lebih efektif diwujudkan secara keseluruhan. Kita harus tahu fungsi-fungsi pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi memang niat dari kegiatan supervisi ini ya luar biasa gitu. Tujuan utamanya ada tujuan-tujuannya. Nah, tujuan utamanya ialah untuk melakukan pembinaan dan membantu guru untuk mengembangkan dirinya agar tampil menjadi manusia-manusia yang luar biasa untuk mendidik dan melakukan atau mewujudkan tugas mereka. Nah, sebagai yang mana tadi disebut fungsi-fungsi pembelajaran. Mari kita lihat pendapat dari Pattern dan Bregner. Ini kegiatan supervisi itu sebagai satu teknik pelayanan yang tujuan utamanya adalah untuk mempelajari sekaligus untuk memperbaiki secara bersama-sama berbagai faktor yang ada yang mana ini mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak dalam proses pembelajaran. Jadi fokus utamanya ialah proses pembelajaran dilakukan oleh guru, yang mana tujuannya bisa dilihat bagaimana setiap orang yang ada di sekolah, khususnya guru, bersama-sama untuk memperbaiki berbagai macam yang masalah atau berbagai macam pembinaan yang mana ini mempengaruhi segala hal gitu terkait dengan pembelajaran. Jadi intinya sama, proses menjadi sebuah teknik layanan untuk membantu dalam rangka memperbaiki. Jadi bentuk mencari masalahnya tuh tidak hanya sekedar mencari masalah, tapi diperbaiki itu tidak salah terus dibuang gitu, tidak, diperbaiki yakni dengan cara dibina. Makanya ada instrumen khusus. Nah, kalau dibina ini ilmiah, jadi ada instrumen khusus yang harus dilakukan. Jadi ada proses pencatatan dari awal, terus ada proses berjalannya perbaikan, ada tindak lanjut kegiatan yang mana tidak sama lagi dengan kegiatan yang mungkin secara tradisional dulu gitu. Jadi pada saat di story muncul kegiatan supervisi pendidikan di awal yang lebih dikenal dengan inspeksi. Nah, jadi mengawasi dan mencari kesalahan. Nah, sekarang tidak utamanya tidak itu. Jadi yang utama sekarang, kalau dulu kan dilihatnya tuh secara biasa gitu. Nah, kalau sekarang dilihatnya itu yang utama ialah untuk membina semua yang terangkai dalam prospek untuk melihat dan mempelajari semua proses yang diikuti dengan kajian-kajian empirik. Nah, tujuan supervisi pendidikan itu jelas ialah untuk memberikan layanan dan bantuan memberikan layanan sekaligus bantuan untuk meningkatkan kapasitas, meningkatkan kualitas, meningkatkan kemampuan mengajar guru di sekolah atau di kelas. Perbaikan layanan, perbaikan kemampuan, perbaikan kapasitas kualitas guru dalam proses pembelajaran. Nah, domain salah satu menurut beberapa pakar terkait dengan supervisi pendidikan adalah yang satu, mengembangkan kurikulum yang sedang dilaksanakan. Yang kedua adalah meningkatkan berbagai macam proses pembelajaran yang ada di sekolah. Yang ketiga, mengembangkan seluruh staf yang ada di sekolah. Siapa yang dimaksud staf? Yang dimaksud staf adalah guru yang bertugas sebagai ujung tombak pembelajaran yang ada di kelas. Jadi dengan mengindikasikan guru sebagai manusia, yang mana manusia ialah orang yang memiliki kekurangan dan keterbatasan, maka guru itu harus dan berhak mendapatkan layanan untuk dibantu untuk proses mengembangkan kemampuannya menjadi luar biasa baik untuk proses pembelajaran. Kita lihat berbagai prinsip dari kegiatan supervisi pendidikan yang ada di sekolah, yang mana ada 4. Yang pertama prinsipnya ialah saintifik atau prinsip ilmiah yang realistik, jadi sangat empiris berdasarkan data-data yang ada gitu, yang sebenarnya yang sangat ilmiah. Jadi artinya persoalan-persoalan yang dikaji itu akan dibantu, yang akan dianalisis bersama dalam rangka membantu guru untuk meningkatkan, memperbaiki kualitas kehidupannya, kualitas kemampuannya dalam proses pembelajaran di sekolah, yang mana itu didesain, dibina berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan.
Jadi dilakukannya tuh emang harus sesuai dengan yang ada gitu, kekurangannya jangan diada-adain. Yang kedua, prinsip demokratis dalam pengertiannya bahwa itu dilakukan, kegiatan supervisi dilakukan kepada semua orang yang sifatnya sama. Jadi karena setiap orang memiliki hak dan diberikan hak untuk menerima atau menolak ketika diberikan bantuan untuk diberikan layanan kegiatan supervisi, tapi haknya menjadi sama. Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan layanan yang sama. Jadi kegiatan yang dilakukan itu ialah saling take and give. Artinya mereka diberikan layanan, jadi mereka sudah tahu sejak awal ini adalah sebuah desain layanan untuk membantu mereka untuk memperbaiki proses dan kemampuan mereka dalam kaitannya dengan kemampuan mengajar terkait proses pembelajaran. Sehingga proses yang dilakukan itu dilakukan dengan sadar. Jadi kegiatan yang dilakukan dalam prinsip ketiga disebut dengan prinsip kerjasama sekolah dengan rekan-rekan di supervisi. Jadi sekarang ada prioritas, ada kondisi di mana semua yang bekerja secara bersama-sama karena mereka tidak bisa bekerja sendiri. Jadi tanpa diketahui, tanpa kesadaran dari mereka disupervisi. Dan orang yang akan diberikan layanan harus terbuka, jadi harus welcome, harus menerima, harus mau belajar bahwa mereka memang ingin jadi mereka tahu mereka ingin memperbaiki diri dan memanggil bantuan dengan rela, dengan terbuka untuk dibantu. Jadi mereka sadar kalau mereka harus dibantu melalui berbagai proses yang kita pandang, yang dipandang oleh sekolah, oleh supervisor sebagai solusi yang harus dilaksanakan. Misalnya terkait dengan kualitas pembelajaran, mereka kadang tidak sadar perlu perbaikan. Nah, dalam proses ini kita harus mencari solusi dari masalah A atau dalam proses mencari solusi ini kadang mereka tidak mau melakukannya. Jadi semuanya akan sangat percuma ketika mereka tidak sadar dan tidak terbuka untuk memperbaiki diri. Jadi prinsip yang ketiga ialah prinsip kerjasama. Jadi khususnya mereka yang mau disupervisi atau guru-guru yang disupervisi termasuk sekolah sebagai lembaga yang menaunginya. Yang keempat, prinsip konstruktif dalam rangka membangun dan prinsip kreatif dalam artian meng-create segala sesuatu menjadi lebih baik. Jadi selama ini postur atau kondisi kemampuan yang notabene tercatat sebagai konteks biasa menjadi konteks yang luar biasa. Jadi dari yang tidak mampu menjadi mampu, yang tidak mengerti sekarang menjadi mengerti. Jadi prinsip yang keempat adalah prinsip konstruktif dan kreatif, yakni membuat segala sesuatu menjadi lebih baik, segala sesuatunya yang tidak ada menjadi ada, semuanya tiga menjadi empat, dalam rangka membina dan membuat segala sesuatu yang dimiliki oleh guru atau persoalan yang dimiliki guru menjadi teratasi sehingga mereka terampil dan diterima oleh peserta didik di sekolah, sehingga tujuan dari proses pembelajaran menjadi lebih gampang dicapai. Ya benar, karena udah diperbaiki semuanya, jadi tinggal tujuannya udah pasti. Nanti kita coba telaah prinsip-prinsip lain yang mungkin dilontarkan oleh berbagai ahli dalam konsep supervisi pendidikan. Kalau kita bahas sedikit tentang konstruktif tadi, yang penting adalah yang harus digarisbawahi ialah konstruktif prinsipnya mengarah pada konsep perbaikan yang realistis, yang berarti sesuai dengan keadaan, jadi tidak dibuat-buat dan ya tidak terlalu idealistik, jadi realistis lah lebih daripada idealistik. Jadi tidak harus bagus tapi tidak harus terbaik, tapi minimal mampu berubah gitu menjadi sedikit lebih baik, tidak harus sempurna tapi lebih baik daripada sebelumnya, sehingga memang ada proses bersama-sama dalam rangka memperbaiki segala sesuatu berdasarkan kondisi-kondisi real yang ada di lapangan. Ada juga prinsip positif like progresif gitu, seperti progresif yaitu maju selangkah lebih selangkah. Prinsipnya tuh maju selangkah demi selangkah dengan mantap. Jadi ada perbaikan demi perbaikan dari level-level rendah ke level menengah ke level atas. Jadi guru diberikan layanan supervisi supaya mereka tidak berada di satu titik yang sama. Jadi tapi ada perbaikan demi perbaikan
yang dilakukan, walaupun tidak terlalu drastis perubahannya, tapi ada progres ke arah yang lebih baik. Nah, tapi ada juga peningkatan dari satu titik, dari satu langkah ke langkah berikutnya. Nah, itu namanya, jadi tidak terlalu drastis, tapi ada peningkatan dari satu titik ke satu langkah ke langkah berikutnya gitu. Itu namanya prinsip progresif. Jadi jangan sampai bermain atau melangkah di tempat, jadi stuck di tempat gitu, jadi sehingga tidak ada kemajuan sama sekali. Nah, itu tidak boleh, prinsipnya beda. Jadi ada juga yang menyebutnya dengan prinsip inovatif, berarti mengupayakan adanya pembaharuan, jadi hal-hal baru dalam kegiatan proses partisipasi, yang pembaruan dari proses dari segi lain yang barangkali dialami atau diterima oleh si guru sebagai bentuk layanan kegiatan supervisi pendidikan. Jadi ada juga prinsip-prinsip aman dalam artian menimbulkan rasa aman bagi siapa saja, bagi kedua belah pihak. Sebenarnya yang baik guru, baik supervisi baik guru yang dilayani. Nah, ada juga ada lagi prinsip reflektif. Prinsip reflektif ini adalah prinsip untuk memberikan kesempatan kepada supervisor, kesempatan kepada dua belah pihak untuk melakukan evaluasi terhadap diri mereka masing-masing atau terhadap diri sendiri. Jadi melakukan evaluasi diri, dan yang di supervisi juga begitu. Jadi dua-duanya melihat ke dalam diri masing-masing bahwa potensi mereka atau fungsi mereka itu sudah cukup atau sudah benar belum. Kalau belum, mereka diberikan bantuan, saling diberikan bantuan atau layanan untuk proses atau proses pembelajaran proses pendidikannya. Yang lucu adalah ada istilah negatif. Nah, tapi ini harus dijadikan pertimbangannya, tidak bisa langsung dijadikan patokan. Kenapa? Karena ini memberikan dampak bagi orang-orang yang disupervisi atau proses atau kegiatan supervisi itu sendiri. Jadi beberapa prinsip negatif ini ada yang harus dihindari. Jadi contohnya gini, supervisi tidak boleh dilaksanakan secara otoriter, karena ada dampak kebiasaan yang sulit ditolak bahwa kegiatan yang kita sebutnya sebagai kegiatan inspeksi atau pengawasan yang tujuan utamanya adalah menghindari kesalahannya. Nah, ini perlu dihindari dan disebut sebagai prinsip negatif, yaitu tidak ada istilah otoriter dalam prinsip supervisi dalam kegiatan supervisi pendidikan. Yang kedua, dan supervisi tidak boleh mencari-cari kesalahan, karena bukan tujuannya itu untuk, sebenarnya tujuan supervisi itu bukan untuk mencari kesalahannya, tapi proses mencari data dan fakta untuk memberikan layanan kepada siapapun. Jadi apakah mereka punya problem yang mana dalam proses pelaksanaannya atau berfakta yang dikumpulkan bersama dalam rangka membantu guru yang bersangkutan yang dianggap perlu untuk mendapatkan layanan itu. Dan supervisi tidak boleh melaksanakannya berdasarkan tinggi jabatan atau pangkat. Jadi mereka tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah karena dia ini demokratis, jadi siapapun punya hak, punya kesempatan untuk mendapatkan layanan gitu, mau dia rendah pangkatnya, mau dia tinggi, mau dia guru baru atau guru lama atau guru yang sudah sekian tahun, itu tidak ada batasannya. Jadi karena apa? Karena tujuannya itu untuk memperbaiki, untuk perbaikan proses pembelajaran, perbaikan skill dan kemampuan guru. Ada beberapa prinsip negatif lainnya, misalnya seperti tidak boleh terlalu cepat mengharapkan hasil. Yang namanya kegiatan supervisi adalah kegiatan yang sifatnya terus menerus, jadi continue gitu, jadi dilakukan dengan meneruskan proses perbaikan, apalagi terkait dengan skill, kemampuan guru. Jadi mustahil kemampuan itu bisa berubah secara drastis, jadi tidak boleh kita mengharapkan hasil yang terlalu cepat gitu, terlalu tiba-tiba. Jadi tidak bisa simsalabim tiba-tiba ada aja gitu, tiba-tiba perubahannya naik dengan cepat gitu, dengan signifikan. Nggak bisa. Jadi butuh waktu panjang,
bisa main sulap gitu, prosesnya sangat panjang, maka diperlukan instrumen khusus sampai di mana dan di mana tindak lanjutnya, seberapa lama yang dibutuhkan waktunya tahun berikutnya, dan akan bagaimana orang yang diteliti ini, bagaimana peneliti ini perlu peningkatan atau ada solusi lain yang perlu dilakukan gitu. Jadi ini termasuk prinsip-prinsip negatif yang harus dihindari. Jadi kita tidak boleh menilai segala sesuatu, oh ini belum berubah hanya dengan waktu yang singkat gitu, nggak bisa. Jadi prosesnya emang perlu waktu dan kita harus tahu itu gitu. Supervisi juga tidak boleh lepas dari tujuan pembelajaran, karena ihwal akhir dari kegiatan layanan ini diberikan untuk perbaikan tujuan layanan pembelajaran, dan supervisi juga tidak boleh memperhatikan hal-hal kecil dalam mengajar guru sehingga pada akhirnya bisa membelokkan maksud dari supervisi secara umum. Garis besarnya seperti apa. Jadi banyak sekali kondisi-kondisi, prinsip-prinsip negatif yang masih dilakukan, yang mana harusnya kita hindari, kita jauhi, karena biasanya kita nyebutnya ini sebagai prinsip-prinsip negatif yang mana secara garis besar dan sampai saat ini dilaksanakan. Jadi meskipun sudah sangat lama, tapi ini masih dilaksanakan oleh berbagai macam kegiatan di sekolah oleh pelaku-pelaku yang kita sebut supervisor tadi. Nah, ini harus kita hindari ya. Dan prinsip yang disebut dengan prinsip original atau prinsip organisasional, prinsip perbaikan, ada prinsip komunikasi, ada prinsip kontinuitas, ada prinsip objektivitas, yang mana macam-macam ya namanya. Jadi kalau kita mencari dari berbagai sumber, sebenarnya banyak sekali prinsip-prinsip positif yang seharusnya dipenuhi oleh supervisor, yang mana bersama-sama dengan rekan-rekan di supervisi dalam proses memberikan layanan kepada guru di sekolah. Ya, gitu. Jadi sekarang kita lihat seperti apa fungsi dari supervisi pendidikan. Jadi kita ambil salah satu fondasi atau foundation dan mention pendapat dari Babon yang turun-temurun dari tahun 1961, yang mana masih digunakan sampai saat ini. Dijelaskan oleh Surejin dalam bukunya Supervision on Instruction, yang dijelaskan oleh beliau dalam bukunya. Ada 8 fungsi. Yang pertama ialah fungsi supervisi pendidikan ialah mengkoordinasi semua usaha sekolah. Yang kedua, melengkapi atau memperlengkapi kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, mencoba memperluas berbagai pengalaman yang dimiliki oleh guru yang ada di sekolah. Yang keempat, menstimulasi usaha kreatif yang ada di sekolah. Yang kelima, memberikan berbagai fasilitas termasuk penilaian yang terus-menerus dilakukan yang ada di sekolah dalam proses kegiatan supervisi. Dan yang keenam ialah menganalisis situasi belajar mengajar yang terjadi di sekolah. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota tapi ada di sekolah, termasuk yang kedelapan, memberikan wawasan yang lebih luas, kawasan yang lebih luas, dan terintegrasi satu sama lain. Dan yang kedelapan, fungsi ini sekaligus menjadi dasar, maka ini disebut foundation mention sebagai dasar dalam proses kegiatan supervisi, karena selebar-lebarnya, seluas-luasnya dampak layanan ini diberikan untuk kemaslahatan, dan kegiatan ini berguna untuk proses pembelajaran yang ada di sekolah. Bagaimana dengan peranan supervisi pendidikan? Seorang supervisor itu dapat berperan sebagai koordinator. Mereka juga berperan sebagai pemimpin kelompok. Mereka juga berperan sebagai elevator atau yang akan mengevaluasi berbagai kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah atau di kelas. Mereka termasuk mereka akan berperan untuk mengevaluasi kegiatan supervisi, mulai dari proses pencatatan melalui instrumen tadi sampai di mana kegiatan itu menghasilkan apa gitu, apa tingkat keberhasilan yang mereka capai, apa yang mereka lakukan, yang harus mereka lakukan, bagaimana tindak lanjutnya, apa cara yang tepat, bagaimana, siapa yang mendampinginya, apa teknik yang digunakan. Dan supervisor
juga bertindak sebagai konsultan. Jadi ada 4 peran yang harus dimiliki oleh supervisor. Ini sebagai koordinator, jadi mereka mengkoordinator semua kegiatan sebagai pemimpin kelompok. Jadi mereka yang akan memimpin, yang akan menentukan arah dan proses pembelajaran dalam perjalanan kegiatan supervisi. Sebagai konsultan, mereka juga sebagai tempat konsul tentang persoalan-persoalan yang dialami oleh guru. Dan mereka juga sebagai elevator, jadi mereka sebagai tempat atau sebagai orang yang akan berfungsi sebagai orang yang akan mengevaluasi seluruh atau keseluruhan kegiatan proses supervisi pendidikan yang akan dilaksanakan sekolah. Teman-teman, kita lihat ke bagian akhir untuk bahasan supervisi pendidikan minggu ini. Kita akan lihat bagaimana objek dari supervisi pendidikan itu sendiri. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Olivia dalam bukunya Supervisi Positif for Today's School, bahwa sasaran atau objek dari supervisi pendidikan itu pada prinsipnya meliputi 3 domain. Domain yang pertama ialah memperbaiki pengajaran. Jadi fokus utamanya memang memperbaiki. Jadi proses pengajaran dilakukan melalui proses perbaikan gitu, proses perbaikan pengajaran guru. Yang kedua adalah pengembangan kurikulum, karena di sekolah kurikulum itu ada di kepala, di pikiran guru. Jadi kurikulum yang tertuang dalam keterangan tertulis dituangkan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, yang ketiga adalah pengembangan staf, stafnya dikembangkan. Jadi kemampuan orang-orang di sekolah, khususnya guru atau guru sekolah, melalui kegiatan supervisi melalui domain ini, lambat laun mereka akan tampil menjadi guru-guru yang luar biasa, guru-guru yang memiliki kemampuan dan skill yang mumpuni. Dan objek supervisi yang kita lihat dari berbagai sumber ini menjadi 4 untuk pembinaan kurikulum. Yang 2 ada perbaikan proses pembelajaran, yang ketiga perkembangan staf, dan yang keempat ini pemeliharaan. Jadi apa yang disampaikan oleh pihak tadi, yang 3 tadi semuanya dari apa yang disampaikan oleh banyak pendapat ahli, kemudian semuanya sama gitu, dari apa yang disampaikan oleh banyak pendapat ahli kemudian dikembangkan. Dan yang keempat pemeliharaan dan perawatan moral serta semangat kerja guru. Maka yang keempat pada akhirnya akan menjadi atau membuat setiap orang yang ada di sekolah atau bahkan di sekolah itu sebagai suatu lembaga yang mampu melakukan pemeliharaan sekaligus perawatan dalam rangka mengembangkan semangat kerja dan disiplin kerja. Dan kita bisa membayangkan bagaimana ketika kegiatan ini dilaksanakan secara terus-menerus, seperti apa kedudukan dan bagaimana kita tentang guru yang ada di sekolah, sehingga pada akhirnya yang akan disampaikan bagaimana kualitas dan kompetensi sekolah dimanapun berada. Karena layanan pembinaan dan pengembangan dengan domainnya adalah kurikulum, pengembangan staf, dan perbaikan proses pembelajaran, ini akan membuat kualitas pendidikan menjadi lebih baik. Mudah-mudahan ini menjadi masukan bagi kita, khususnya ketika kita akan menjadi suatu saat nanti akan menjadi pengambil kebijakan di dunia pendidikan, apakah menjadi kepala sekolah, apa menjadi menteri pendidikan, yang mana ini akan menjadi beban yang sebenarnya tidak sedikit. Jadi ini menjadi PR untuk perbaikan, bagaimana ini tidak hanya sekedar mimpi tapi dilaksanakan dengan memberikan dampak yang baik untuk pendidikan. Jadi mungkin sekian. Terima kasih atas perhatiannya semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.